Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwi Lewati dari SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb sebagai sekolah penggerak angkatan pertama akan berbagi praktik baik itu seni peran dengan materi wayang kardus tema fabel. Wayang merupakan warisan budaya bangsa sebagai media yang kental dengan pengembangan karakter. Diharapkan dengan pembelajaran ini terciptanya profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pelajaran seni budaya hari ini materinya adalah wayang kardus yang bertemakan fabel. Anakku sekalian, siapa yang bisa menjelaskan apa itu wayang? Adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia. Iya. Wayang adalah bayangan yang ditampilkan di belakang layar. Saya pahami tentang fabel. Itu adalah cerita yang menggambarkan watak manusia lewat tokoh hewan. Saya mau menambahkan biasanya di akhir cerita fabel terdapat pesan moral. Pada elemen mengalami, murid mampu menganalisis wayang kardus yaitu tokoh, karakter, gerak, dan dialog melalui pengamatan tidak langsung. Murid mampu memvisualisasikan tokoh dengan karakternya pada media dua dimensi. Tokoh binatang dapat diperoleh dari internet yang diprint kemudian ditempel pada kardus untuk dibuat wayang. Elemen menciptakan, murid mampu memainkan, merancang pertunjukan wayang kardus melalui pertunjukan yang sederhana dan berdurasi singkat. Pada zaman dahulu kala, di sebuah belantara hiduplah seekor rusa yang memiliki tanduk yang sangat cantik. Hai rusa, wah tandukmu bagus sekali. Lalu rusa menjawab perkataan burung dengan angkuh. Oh, sudah pasti, tandukku benar-benar besar di hutan ini. Jika saja memiliki kaki seperti singa, aku akan menjadi hewan yang paling kuat dan cantik di hutan ini. Saat sedang asik dengan khayalannya, rusa dikejutkan dengan suara di belakangnya. Dan saat rusa menoleh ke belakang, rusa terkejut di belakangnya ada singa. Rusa, sepertinya apa gantinya hari ini? Mendengar perkataan singa, rusa sangat ketakutan. Jangan makan aku. Karena merasa takut, rusa berlari dengan kencang hingga tidak sadar memasuki kawasan hutan yang sangat lebar. Saat di dalam hutan, rusa berhenti berlari dan menoleh ke belakang. Ternyata singa tidak berhasil mengejarnya. Ternyata kakiku yang berat ini dapat menyelamatkanku dari singa. Lewati dahan pohon yang bercabang, sehingga tanduknya tersangkut pada dahan pohon itu. Iya, tandukku tersangkut, tolong. Lalu datanglah singa dari semak-semak. Sekarang mau dari sana nggak usah. Pada akhirnya pun rusa menghadapi kematian. Dari cerita ini dapat diambil pesan bahwa semua makhluk itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, janganlah kamu menyembahkan kelebihannya yang kamu miliki, sebab terkadang kelebihan itu yang akan menghancurkanmu. Elemen merefleksikan, murid mampu mengevaluasi pertunjukan wayang kardus yang sudah dimainkan dengan kosakata sederhana. Elemen berpikir dan bekerja artistik, murid mampu merancang dan menggunakan properti dan multimedia secara sederhana dengan mandiri. Elemen berdampak, murid mampu mengaktualisasikan diri dalam sebuah pertunjukan dengan mandiri, percaya diri, dan bekerja sama. Saya menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, saya menjadi terdaftar untuk bermain peran sehingga saya menjadi lebih percaya diri, dan menariknya ada pesan moral dalam cerita. Pagelaran wayang kardus seni budaya SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb sudah nampak kontekstual. Saya selaku guru di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb sudah cukup merasakan adanya perubahan pada peserta didik kami. Mereka lebih mencintai budaya bangsa, mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Lain daripada itu, mereka terlatih untuk berinovasi, kreatif, dan tentunya menyenangkan. Sekolah penggerak di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb sangatlah positif. Anak saya yang semula itu sangatlah pemalu menjadi sangat percaya diri ketika tadi tampil pada pagelaran wayang kardus. Selain itu, wayang kardus ini ternyata memberikan dampak positif lain terhadap anak saya, yaitu kreativitasnya memanfaatkan limbah kardus untuk wayang. SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka terus bergerak menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Berbagai praktek baik dapat membangun ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang menyenangkan, serta fokus pada pengembangan hasil belajar murid secara holistik. Kurikulum merdeka, yes!